Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Malinda Sari Sembiring, selaku dosen pengampu mata kuliah semester antara Akuntansi Keuangan Menengah 2. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi chapter 12, subbab 1 sampai dengan subbab 5. Adapun judul dari chapter 12 yaitu pembiayaan dengan ekuitas. Dan anggota dari kelompok 5 ialah yang pertama Renata Revisi Jawa dengan NIM 19050309, saya sendiri Tiara Surafa dengan NIM 19050320, dan Perdana Anugrah Pasunggiring yang saat ini tidak bisa berhadir. Baiklah, langsung saja masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu model perseroan. Jadi setelah perseroan resmi terbentuk, perseroan akan memulai melakukan penjualan hak kepemilikan dalam bentuk lembar saham. Jika perseroan hanya memiliki satu jenis atau satu kelas saham, maka itu adalah saham biasa. Dan adapun hak bagi para pemegang saham biasa, yaitu yang pertama memiliki hak suara dalam menentukan perihal perusahaan, yang kedua memperoleh bagian atas laba perusahaan berupa dividen, yang ketiga membeli tambahan saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan lebih dahulu dibanding non pemegang saham, dan yang keempat mendapatkan sisa klaim setelah kreditur dan pemegang saham preferred. Dalam neraca perseroan, bagian modal pemegang saham melaporkan dua sumber modal utama. Yang pertama ialah modal yang disetorkan oleh pemegang saham, yang disebut modal disetor ataupun modal dikontribusi, dan yang kedua ialah laba bersih yang ditahan atau diinvestasikan kembali kepada perusahaan yang dinamakan laba ditahan ataupun saldo laba. Modal disetor adalah keseluruhan jumlah kas dan aset lainnya yang disetorkan oleh pemegang saham ke dalam perseroan untuk ditukarkan dengan saham. Sedangkan laba ditahan timbul dari kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba bersih. Pada setiap akhir periode akuntansi, laba bersih atau net income yang dihasilkan selama periode berjalan akan ditutup melalui jurnal penutup, yang mana jurnalnya ialah ikhtisar laba rugi di debit pada laba ditahan di kredit. Selanjutnya, pengumuman atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen juga akan ditutup melalui jurnal penutup, yang mana jurnalnya ialah laba ditahan di debit pada dividen tunai di kredit dan dividen saham di kredit. Topik selanjutnya yaitu modal disetor. Sumber utama modal disetor berasal dari penerbitan saham ataupun modal saham. Jumlah maksimum lembar saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan dinamakan sebagai modal dasar. Besarnya modal dasar ini biasanya disebutkan dalam piagam ataupun akta pendirian perusahaan. Pengesahan modal saham tidak memerlukan penjurnalan karena peristiwa ini tidak memiliki efek langsung terhadap besarnya aset maupun modal pemegang saham. Jumlah lembar saham yang beredar ataupun outstanding merupakan yang telah diotorisasi, diterbitkan, dan dimiliki oleh pemegang saham ataupun berada di tangan pemegang saham. Dalam keadaan tertentu, perseroan dapat menarik kembali beberapa sahamnya yang telah beredar dari tangan pemegang saham. Sebagai contoh, asumsikan bahwa sebuah perseroan dengan modal dasar 10.000 lembar saham telah menerbitkan atau menjual 6.000 lembar sahamnya, dan kemudian ditarik lagi sebanyak 2.500 lembar dari tangan pemegang saham. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa saham diotorisasi sebanyak 10.000 lembar saham dan yang diterbitkan sebanyak 6.000 lembar. Selanjutnya jumlah yang beredar sebanyak 3.500 lembar karena 2.500 lembar saham telah ditarik kembali dari 6.000 saham yang diterbitkan tadi. Selanjutnya yaitu penerbitan saham. Nilai pari saham tidak mencerminkan harga pasarnya. Harga pasar saham terbentuk sebagai hasil interaksi antara pembeli dan penjual. Untuk mengilustrasikan penerbitan saham, asumsikan bahwa PT Tobatus Aliano menerbitkan dan menjual secara tunai 1.000 lembar saham preferred dan 5.000 lembar saham biasa. Nilai pari untuk setiap lembar saham preferred dan saham biasa masing-masing ialah 1.700 dan 800 rupiah. Jumlah saham yang diotorisasi sebanyak 3.500 lembar untuk saham preferred dan 8.000 lembar untuk saham biasa. Diasumsikan juga sepanjang periode tidak ada jumlah saham yang ditarik kembali. Dari ilustrasi tersebut, maka jurnal yang dicatat ialah kas di debit sebesar 5.700.000,
Pada saham preferred di kredit 1.400.000, saham biasa di kredit 3 juta, modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham preferred 300.000 di kredit, dan modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham biasa sebesar 1 juta rupiah di kredit. Lalu untuk melanjutkan ilustrasi di atas, jika seandainya pada akhir tahun 2010, perusahaan memiliki laba ditahan sebesar 40 juta rupiah, maka bagian modal pemegang saham yang akan tampak pada neraca perusahaan akan menjadi sebagai berikut. Nah, neraca perusahaan akan terlihat seperti yang ditampilkan di layar. Baik, selanjutnya materinya yaitu akuntansi untuk saham treasury. Saham yang diperoleh kembali atau treasury stock adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, perusahaan biasanya membeli kembali saham tersebut untuk beberapa alasan, diantaranya yaitu yang pertama, diberikan sebagai bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan saham di bursa efek dengan harapan dapat mendongkrak harga pasar saham. Yang ketiga, memperoleh tambahan saham yang akan digunakan dalam rangka akuisisi perusahaan lain, mengurangi jumlah lembar saham yang berbeda, dan pada akhirnya akan memperbesar laba per lembar saham. Selanjutnya, pembelian treasury shares. Nah, perusahaan biasanya mencatat pembelian treasury shares dengan cost method. Metode ini menggunakan harga pembelian kembali saham untuk menilai treasury shares. Dengan cost method, perusahaan mendebitkan treasury shares untuk harga yang dibayarkan atas perolehan saham tersebut. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Februari 2011, PT ABC memperoleh kembali 4.000 sahamnya pada harga 8 US dollar. Maka ayat jurnal yang dicatat yaitu treasury shares di debit sebesar 32.000 pada cash di kredit sebesar 32.000. Selanjutnya itu penjualan treasury shares. Treasury shares sewaktu-waktu dapat dijual kembali ke pasar apabila perusahaan membutuhkan dana. Namun treasury shares dapat dijual dengan harga di bawah biaya perolehan ataupun harga di atas biaya perolehan. Nah, untuk penjualan treasury shares dengan harga lebih tinggi dari biaya perolehan, apabila harga penjualan treasury shares sebanding dengan biaya perolehannya, perusahaan mencatat penjualan saham tersebut dengan mendebitkan cash dan mengkreditkan treasury shares. Ketika harga penjualan saham lebih tinggi daripada biayanya, maka perusahaan mengkreditkan selisihnya pada share premium treasury. Untuk mengilustrasikan, asumsikan pada 1 Juli PT ABC menjual 1.000 treasury shares dengan harga 10 US dollar, di mana sebelum treasury shares diperoleh dengan harga 8 US dollar per saham. Maka ayat jurnalnya yaitu cash di debit sebesar 10.000 pada treasury shares di kredit sebesar 8.000 dan share premium treasury sebesar 2.000 di kredit. PT ABC tidak mencatat 2.000 sebagai keuntungan atas penjualan treasury karena keuntungan atas penjualan terjadi ketika aktiva dijual, sedangkan saham treasury ini bukan aktiva. Sebuah perusahaan tidak merealisasikan keuntungan atau kerugian dari transaksi saham dengan pemegang sahamnya. Berikutnya, penjualan treasury shares dengan harga yang lebih rendah dari biaya perolehan. Ketika sebuah perusahaan menjual treasury shares dengan harga lebih rendah dari biaya perolehan, perusahaan biasanya mendebitkan selisihnya pada share premium treasury. Jadi apabila PT ABC menjual tambahan 800 saham pada 1 Oktober seharga 7 US dollar per saham, maka ayat jurnalnya yaitu cash di debit sebesar 5.600, share premium treasury di debit 800 pada treasury shares di kredit sebesar 6.400. Nah, maka ketika perusahaan posting bagus besar dapat terlihat pada layar ada saham treasury dan saham premium treasury.
Ketika perusahaan telah menghabiskan saldo kredit pada share premium treasury, perusahaan mendebitkan retained earning apabila terjadi lagi harga jual lebih rendah daripada biaya perolehan. Diasumsikan PT ABC menjual 2.200 sisa saham pada harga $7 per saham pada tanggal 1 Desember. Selisih antara harga jual dan biaya perolehan sebesar $2.200, di mana ini diambil dari 2.200 dikali $8 dikurang $7, maka hasilnya sebesar $2.200. Dalam situasi seperti ini, PT ABC mendebitkan 1.200 pada share premium treasury dan mendebitkan sisanya pada retained earnings, ya, yang dimana ayat jurnalnya sebagai berikut. Cash di debit sebesar 15.400, share premium treasury di debit sebesar 1.200, retaining earning di debit sebesar 1.000, pada treasury shares di kredit sebesar 6.400. Materi selanjutnya yaitu pemecahan saham. Nah, stock split atau pemecahan saham merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go public untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil, dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Banyaknya peristiwa stock split di pasar modal memberikan indikasi bahwa stock split merupakan alat yang penting dalam praktik pasar modal, karena stock split menjadi salah satu alat manajemen untuk membentuk harga pasar perusahaan. Dan dalam praktik di pasar modal, apabila perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus, maka harga akan meningkat lebih cepat. Selanjutnya, pada dasarnya ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan, yaitu stock split up dan stock split down. Yang pertama, stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya stock split dengan faktor pemecahan 2:1, 3:1, dan 4:1. Stock split dengan faktor pemecahan 2:1 maksudnya adalah 2 lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 1 lembar saham lama atau lembar saham sebelum stock split. Demikian seterusnya. Yang kedua, stock split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya, pemecahan turun dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:4. Stock split dengan faktor pemecahan 1:2 maksudnya adalah 1 lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 2 lembar saham lama atau lembar saham sebelum stock split. Demikian juga seterusnya dengan 1:3 dan 1:4. Baiklah, demikian saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian saja pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.